Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Amsal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beriarialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, bila orang benar mujur, beriari Allah kota.
Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah sukacita di dalam kota. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika tim nasional Prancis dan Argentina berhadapan dalam final Piala Dunia tahun 2022, pertarungan mereka berlangsung sangat luar biasa, sehingga banyak orang menyebutnya sebagai pertandingan Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Setelah detik-detik terakhir perpanjangan waktu berlalu dan skor masih seri 3-3, kedua tim pun melakukan adu tendangan penalti. Setelah Argentina mencetak gol kemenangan, seluruh negeri meletup dalam kebahagiaan. Lebih dari 1 juta warga memenuhi pusat ibu kota Buenos Aires. Rekaman drone yang memenuhi media sosial memperlihatkan suasana gembira dan sukacita tersebut. Salah satu laporan kantor berita BBC menggambarkan bagaimana kota itu berguncang dengan ledakan sukacita. Sukacita selalu merupakan anugerah yang indah. Namun, Kitab Amsal menggambarkan bagaimana sebuah kota, sebuah bangsa, dapat mengalami sukacita yang lebih mendalam dan lebih menetap, bila orang benar mujur. Kata Amsal, beria-rialah kota. Ketika mereka yang sungguh-sungguh hidup menurut rancangan Allah bagi umat manusia mulai memberikan pengaruh terhadap kehidupan sebuah masyarakat, ini menandakan kabar baik, karena artinya keadilan Allah sedang ditegakkan, keserakahan berkurang, orang miskin terbantu, kaum yang tertindas dilindungi. Setiap kali jalan hidup Allah yang benar bertumbuh subur, akan ada sukacita dan berkat di dalam kota. Apabila kita sungguh-sungguh menghidupi jalan Allah, maka hasilnya adalah kebaikan bagi semua orang. Cara hidup kita akan menjadikan komunitas kita lebih baik dan lebih utuh. Allah mengundang kita mengambil bagian dalam pekerjaannya untuk memulihkan dunia. Dia mengundang kita untuk membawa sukacita ke dalam kota. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Di manakah sukacita dibutuhkan dalam kota Anda? Bagaimana Anda dapat membawa sukacita Allah di sana? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Kitab Amsal termasuk dalam sastra hikmat dari Perjanjian Lama. Kitab ini terdiri dari 2 bagian. Dalam pasal 1-9, Salomo membagikan hikmat kepada putranya tentang berbagai hal, seperti mengelola uang, memilih teman, dan kesucian seksual. Namun, pasal 10-31 kelihatan seperti sekumpulan peribahasa bijaksana yang tidak beraturan. Beberapa bagian disajikan dalam bentuk perbandingan yang berlawanan, yang disebut paralelisme antitesis, ketika orang baik dikontraskan dengan orang jahat. Sebagian besar Amsal ditulis oleh Salomo. Pasal 25-27 adalah Amsal-Amsal Salomo yang disusun oleh pegawai-pegawai Raja Hizkia. Yang lainnya datang dari sekelompok orang bijak yang tidak disebutkan namanya. Dan Raja Lemuel, Kitab Amsal berisi harta kekayaan hikmat tentang hal-hal yang selalu relevan bagi kita, seperti cara menjalin hubungan, pekerjaan, integritas hidup, dan pengasuhan anak. Beberapa di antaranya juga dikutip dalam Perjanjian Baru. Contohnya, Roma 12 ayat 20, Yakobus 4 ayat 6, dan 1 Petrus 5 ayat 5. Pentingnya tutur kata yang benar. Amsal 10 ayat 11 berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nas hari ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh banyak orang.
terutama dalam konteks kehidupan beragama. Penulis kitab Amsal, yang tradisionalnya dianggap sebagai Raja Salomo, menyampaikan prinsip-prinsip kehidupan yang benar dan bijaksana. Ayat ini menyoroti pentingnya perkataan dan tutur kata dalam membentuk kehidupan seseorang. Berikut adalah beberapa interpretasi melatar belakangi ayat ini. Ayat ini menekankan bahwa perkataan orang benar memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan yang baik. Kata-kata yang positif, membangun, dan jujur dapat menjadi sumber inspirasi, semangat, dan kebenaran bagi orang lain. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Dapat diartikan bahwa perkataan yang baik dapat membangun hubungan yang sehat, memberikan dukungan moral, dan menyebarkan kebaikan di sekitarnya. Sebaliknya, mulut orang fasik yang menyembunyikan kelaliman, menciptakan ketidakjujuran, konflik, dan kehancuran. Ayat ini menyoroti perbedaan antara perilaku orang benar dan orang fasik. Orang benar dikenal dengan perkataan yang jujur, positif, dan membangun, sementara orang fasik cenderung menyembunyikan kebenaran dan melakukan perbuatan yang curang atau tidak adil. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ayat ini dapat diartikan sebagai sebuah panggilan untuk berbicara dengan kejujuran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Selain itu, juga menjadi peringatan terhadap kekuatan kata-kata yang dapat menciptakan dampak positif atau negatif dalam hubungan dan lingkungan sekitar. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan beberapa poin untuk direnungkan. Pertama, ada kekuatan dan pengaruh dalam perkataan kita. Pernyataan ini menggarisbawahi kekuatan kata-kata dalam kehidupan. Kata-kata yang diucapkan oleh orang benar dapat menjadi sumber kehidupan, memberikan inspirasi, kebenaran, dan dukungan. Sebaliknya, kata-kata orang fasik dapat menyembunyikan kelaliman, menciptakan kebingungan, dan bahkan merugikan kehidupan orang lain. Kedua, ada integritas dan kebenaran dalam tutur kata kita. Mulut orang benar menunjukkan pada pentingnya integritas dan kejujuran dalam berbicara. Orang benar tidak hanya menyembunyikan fakta atau melakukan penipuan melalui kata-kata mereka. Mereka berbicara dengan jujur dan memberikan kontribusi positif kepada kehidupan orang lain. Ketiga, pentingnya pengendalian diri. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengendalikan diri, terutama dalam berbicara. Orang fasik cenderung menyembunyikan kelaliman melalui kata-kata mereka, mungkin dengan maksud menipu atau menyesatkan. Oleh karena itu, perlu untuk memahami dampak kata-kata kita dan berbicara dengan bijaksana. Keempat, tutur kata kita memiliki dampak hubungan antar manusia. Pernyataan ini juga dapat direnungkan dalam konteks hubungan sosial. Kata-kata yang diucapkan memiliki dampak besar dalam membangun atau merusak hubungan. Orang benar dapat menjadi sumber dukungan dan kehidupan positif, sementara orang fasik dapat menciptakan ketidakpercayaan dan konflik. Kelima, kita harus punya tanggung jawab dalam berbicara. Kitab Amsal menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap kata-kata yang kita ucapkan. Berbicara bukan hanya masalah teknis penyampaian informasi, tetapi juga tentang memilih kata-kata yang tepat untuk menciptakan dampak yang positif. Karena itu, renungan ini dapat menjadi panggilan untuk merefleksikan cara kita berbicara, mempertimbangkan etika komunikasi, dan menghargai kekuatan tutur kata untuk membentuk kehidupan dan hubungan. Sikap yang mengikuti kebenaran dan sikap yang mengejar kejahatan.
Amsal 11 ayat 19 berkata, "Siapa berpegang pada kebenaran, menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian." Nas hari ini memberikan kontras antara dua sikap hidup yang berbeda. Sikap yang mengikuti kebenaran dan sikap yang mengejar kejahatan. Melalui ayat ini, penulis Amsal menyampaikan pesan bahwa siapapun yang memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan etika akan menuju hidup yang bermakna dan berharga. Sebaliknya, mereka yang mengikuti jalan kejahatan atau bertindak secara tidak benar akan menghadapi akibat yang merugikan, seperti menuju kematian. Ini mencerminkan tema umum dalam kitab Amsal, yang menekankan pentingnya hidup yang bijak, bermoral, dan beretika. Pengaruh kebenaran dan keadilan diakui sebagai sumber kehidupan yang positif. Sementara kejahatan dan kelalaian etika diidentifikasi sebagai jalan menuju kerusakan dan kehancuran. Jadi, latar belakang dari ayat ini adalah untuk memberikan nasihat bijak kepada pembaca mengenai pentingnya memilih jalan kebenaran dalam hidup, sebagai landasan untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan kebahagiaan. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyiratkan beberapa pelajaran dan refleksi penting. Pertama, hidup sesuai dengan kebenaran. Pernyataan ini menekankan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, etika, dan moralitas. Mengejar kebenaran dalam tindakan dan sikap hidup dapat menjadi landasan untuk kehidupan yang bermakna dan positif. Kedua, konsekuensi dari tindakan. Ayat ini menyampaikan pesan tentang konsekuensi tindakan. Menjalani hidup yang penuh kebenaran dan keadilan cenderung membawa kehidupan yang lebih baik, sementara mengejar kejahatan dan kelalaian etika dapat membawa konsekuensi negatif, bahkan menuju kematian, dalam arti kehancuran atau ketidakberdayaan. Ketiga, pilihan dan kebebasan berperilaku. Ayat ini memberi pemahaman bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan etis dan moral yang membentuk arah hidup mereka. Keempat, nasihat bijak untuk kehidupan sehari-hari. Ayat ini memberikan nasihat praktis untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan kecil sehari-hari kita dapat membentuk arah hidup kita, dan memilih kebenaran dapat membawa berkah. Secara keseluruhan, pernyataan ini menunjukkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan moralitas sebagai fondasi untuk hidup yang baik dan berarti. Karena itu, renungan ini memanggil kita untuk merenungkan pilihan-pilihan kita dalam hidup dan bagaimana pilihan-pilihan tersebut dapat memengaruhi nasib kita. Jalani hidupmu dalam kebenaran Tuhan. Kitab Amsal merupakan suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Selain tentang cara-cara hidup yang baik, kitab ini mengajar orang untuk memakai pikiran sehat dan bersikap santun. Melalui peribahasanya, kita dapat melihat betapa dalamnya pengetahuan guru-guru Israel zaman dahulu mengenai sikap dan tindakan orang bijaksana dalam keadaan-keadaan tertentu. Petuah-petuah itu menyangkut berbagai bidang, termasuk hubungan dalam keluarga, urusan dagang, sopan santun dalam pergaulan, perlunya menguasai diri. Memahami isi kitab Amsal berbeda dengan memahami kitab-kitab lain yang berisi cerita, sejarah, atau surat-surat rasul, sebab pengertian tiap kalimatnya terlepas satu dengan yang lain.
Bila di awal kalimat dimulai dengan pernyataan negatif, maka pada bagian berikutnya pernyataan positif, atau sebaliknya. Untuk itu kita perlu melihat dan membahasnya ayat per ayat dengan pengertiannya masing-masing. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bahwa dalam melakukan kegiatan hidupnya, manusia tidak pernah luput dari pandangan Allah. Oleh karena itu apapun yang dilakukannya, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, apalagi diwarnai kecurangan. Agar cepat kaya, ada sekelompok orang yang nekat berbuat jahat dan merugikan orang lain. Hal itu merupakan kekejian, bukan hanya bagi manusia tetapi terlebih lagi bagi Tuhan. Allah tidak akan membiarkan hal itu terus-menerus berlangsung. Pada waktunya, Tuhan akan bertindak sehingga segala kebusukan dan kejahatan manusia yang tersembunyi akan terbongkar. Tuhan ingin manusia selalu hidup dalam kejujuran demi mencapai kesejahteraan, walaupun untuk itu diperlukan waktu yang panjang dan syarat dengan tantangan. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dalam kehidupan sehari-hari, bila ada orang yang bersikap sombong, pasti ada orang lain yang akan mencemooh orang yang sombong tersebut. Inilah reaksi normal manusia. Semua manusia pada dasarnya ingin dihargai, bukan direndahkan. Sedangkan orang yang sombong justru ingin meninggikan dirinya, dan untuk itu ia harus merendahkan orang lain, sesamanya. Tetapi akhirnya ia justru yang mendapat cemoohan. Sebaliknya, orang yang rendah hati biasanya disukai sebab ia mampu menghargai orang lain dan tidak suka meninggikan dirinya. Oleh karenanya ia akan dihargai dan disegani oleh siapapun juga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kejujuran biasanya berjalan seiring dengan ketulusan. Sebab perkataan dan sikap jujur biasanya lahir dari hati yang tulus. Sebaliknya, orang yang hatinya tidak tulus, biasanya sulit untuk berkata dan bersikap jujur. Orang seperti ini pada umumnya suka berlaku curang dan selalu ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri. Karena itu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, bahkan menjadi seorang pengkhianat pun ia rela. Sebaliknya, orang yang berhati tulus dan jujur tidak akan sanggup berkhianat demi apapun. Karena hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya sendiri, dan tentu akan menyiksa dirinya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pemahaman ini sangat khas Yahudi, bahwa manusia diselamatkan oleh amal baktinya semasa hidup. Perlu diingat bahwa kitab Amsal memang ditulis pada zaman Perjanjian Lama, jauh sebelum Kristus. Ungkapan, pada hari kemurkaan, menunjuk pada malapetaka yang datang tiba-tiba, atau hari ajal, atau hari Tuhan, yang sering dikatakan para nabi. Pada waktu itu, yang akan menolong adalah kebenaran, bukan kekayaan. Bagi orang Kristen, keselamatan kita terima hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sebab itu kita juga dipanggil untuk berlaku dan hidup dalam kebenarannya setiap saat. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Sebutan orang saleh dalam hal ini berarti orang yang tidak bersalah, bersih, jujur dan berhati tulus tentunya. Berkaitan dengan ayat 3, karena perkataan dan sikapnya yang jujur, seseorang akan disenangi oleh siapapun, dan jika ia bepergian, banyak orang yang akan menolong. Sebaliknya, bila seorang
fasik atau jahat, maka ia selalu membuat hal-hal yang menjengkelkan orang lain dan karena itu justru banyak yang akan merintangi jalannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Orang yang selalu berusaha berkata dan bertindak jujur, walaupun menghadapi orang-orang jahat di dunia ini, akan selalu mendapat jalan keluar karena pertolongan Tuhan. Tetapi lain halnya dengan para pengkhianat yang selalu terjerat oleh berbagai keinginannya yang jahat dan pada akhirnya melilit dan mencelakakan dirinya sendiri. Dalam Hosea 8 ayat 7 tertulis, "Siapa menabur angin, ia akan menuai puting beliung." LTU berarti setiap orang yang dengan sadar melakukan hal-hal yang jahat, akan menuai hasil yang menyakitkan bagi dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan dari semua pengajaran ini, Amsal mengingatkan kita selaku umat Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun, hendaknya kita tetap menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Jagalah diri kita untuk tetap hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Dengan menjalani hidup yang demikian, pertolongan dan kehadiran Tuhan akan selalu kita alami. Kita pun akan membawa damai sejahtera dan sukacita serta menjadi berkat bagi sesama. Selamat berjuang dan praktekkanlah pengajaran yang indah ini dalam kehidupanmu. Setiap kata-kata. Orang yang bermurah hati, Amsal 11 ayat 17 menuliskan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ada kebaikan di balik sikap bermurah hati. Kebaikan itu pertama dirasakan oleh kita sendiri, kemudian menyebar kepada orang lain di sekitar kita. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat, itu tidaklah mendatangkan manfaat, tapi malah merugikan bahkan menyiksa diri sendiri. Itu kata firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan pun sudah berkata bahwa ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan, dan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi, membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang tengah kesusahan tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Ini sejalan dengan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit yang kita lihat kemarin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selanjutnya, cukupkah murah hati itu diwakili oleh sebuah perasaan kasihan, ungkapan simpati yang hanya berhenti hingga kata-kata yang keluar dari mulut saja? Tentu saja tidak. Perhatikan firman Tuhan berikut. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana mungkin kita mengaku memiliki kasih Allah, mengaku sebagai anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apa-apa secara nyata dan hanya bergumam kasihan saja kepada orang lain? Maka apa yang harus kita lakukan pun hadir dalam ayat berikutnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, bukan hanya dengan perkataan, bukan sebatas di bibir atau lidah saja, tetapi haruslah lewat perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau diaplikasikan secara nyata dan berakar dalam kebenaran. Orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya.
Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Tidak ada kata sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Amsal 19 ayat 17 tertulis, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu." Jadi, orang yang berbuat kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri. Sebab Tuhan pasti membalas perbuatan baiknya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Satu hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan suatu kebaikan kepada orang lain adalah motivasi hati. Jangan sampai ada tendensi atau motivasi terselubung. Kalau kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain, dengan tujuan supaya mendapatkan pujian, maka upah kita pun hanya sebatas pujian tersebut. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan, sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Karena itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang baik, mampukanlah aku untuk bersamamu menghadirkan sukacita bagi sesamaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita,
Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.